Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan salat dan berinfak atas rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada orang-orang beriman pokok-pokok pegangan hidup, yaitu yang pertama, iman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menafkahkan rizki yang diberikan Allah. Dan yang keempat, tentu saja percaya akan peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, percaya pula kepada peraturan-peraturan yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan yang keenam, yakin bahwa hari akhirat itu pasti akan datang. Percaya kepada hari akhirat menyebabkan seseorang mengirim rizkinya untuk kehidupan akhirat. Yang dimaksud mengirim rizki untuk kehidupan akhirat ialah dengan cara bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan tentu saja ini merupakan simpanan akhirat, karena uang atau harta yang ada di tangan kita itulah yang akan fana, yang akan habis. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pada satu waktu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datanglah sekelompok kaum tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, mereka hanya menggunakan ikat pinggang, dan mereka dikenal atau disebut suku Mudar. Rasulullah kaget melihat kedatangan mereka dan beliau merasa amat sangat tersentuh dengan kondisi mereka yang miskin itu. Rasulullah lalu segera masuk ke rumahnya dan menganjurkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Rasulullah pun memimpin sholat berjamaah. Selesai sholat, Rasulullah lalu memberikan sambutan kepada para sahabat dan orang-orang yang hadir saat itu. Rasulullah menganjurkan agar mereka membantu kaum Mudar itu. Maka bersegeralah para sahabat itu. Ada yang mengeluarkan pundi-pundi, ada pula yang memberikan makanan, pakaian, dan Rasulullah pun berseri-seri melihat kedermawanan para sahabatnya. Adapun kaum Mudar yang menerima sedekah tadi, mereka lalu menyerahkan diri dan memeluk agama Islam. Ini merupakan contoh nyata yang diberikan oleh Rasulullah dan para pengikutnya dalam mengamalkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 di atas tadi. Dan dalam hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah SAW pun bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanfaqa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Yang artinya,
Apabila seseorang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Dan sebaliknya, apabila seseorang menuntun kepada kejahatan, maka dia pun akan menerima dosa sebanyak dosa orang yang melakukannya. Demikian hadis Rasulullah SAW. Mari kita amalkan pokok-pokok pegangan hidup yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.